Proses pencarian di Kampung Cugenang terkait longsoran yang diakibatkan oleh gempa Kabupaten Cianjur magnitudo 5,6 berlanjut ke hari ke-7 Sobat Kompas TV. Dan melihat dari medannya yang ada di belakang saya ini, tantangan utamanya ada datang dari kondisi geografis di Kampung Cugenang ini. Seperti yang kita ketahui bersama Sobat Kompas TV bahwa Kampung Cugenang memang terkenal karena daerah permukiman warganya yang diapit oleh sawah. Di atas dan di bawah dari Kampung Cugenang ini diapit oleh sawah, dan saat longsoran turun yang berarti tanah dari pertanian, tanah dari persawahan juga ikut longsor. Kita lihat bersama-sama tekstur dari tanah medan pencarian korban hilang Sobat Kompas TV. Tanahnya memang sangat amat lengket dan lembek ya Sobat Kompas TV. Bisa dilihat di sini masih ada yang berair karena adanya mungkin air bekas dari hujan tadi malam Sobat Kompas TV, dan di sini membuat lumpur-lumpur ini yang menjadi tantangan bagi para tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Dan seperti inilah Sobat Kompas TV, pernyataan langsung dari koordinator lapangan sekaligus perwakilan dari tim Basarnas dan juga tim SAR gabungan tentang tantangan yang terjadi pada pencarian korban di kampung ini. Sobat Kompas TV, saya sedang bersama dengan Bapak Mul yang mewakili Basarnas dan ingin bertanya langsung tentang tantangan yang dihadapi ketika melakukan pencarian, proses pencarian dari hari Senin bahkan sampai hari ke-7 hari Minggu pada hari ini. Bapak, sebelumnya permisi Pak, saya ingin bertanya tentang tantangan Pak yang dihadapi selama ini. Oke, untuk tantangan yang pertama karena luasnya area yang terdampak ya, tidak hanya satu titik, namun banyak titik-titik yang terdampak, dan itu semua mengakibatkan banyak korban yang harus ditolong ataupun dievakuasi. Ya. Menurut keterangan dari warga, memang sebelumnya ini permukiman warga yang di atasnya ada sawah ya Pak ya. Dan bagaimana itu bisa berdampak pada proses pencarian Pak? Ya. Jadi informasi dari posko bahwasanya persisnya di Cijendil ini ya, itu dulunya itu pemukiman, setelah di atasnya itu yang terjadi longsor itu berupa lahan pertanian. Akibat gempa 5,6 terjadi longsoran dan mengakibatkan pemukiman yang ada di bawahnya ini menjadi terkena atau tertimbun longsoran, dan ini informasi di sini ada 31 warga yang menjadi korban. Baik Pak. Nah, untuk dari medannya sendiri Pak, kita tahu tekstur tanah persawahan memang cukup lembek ya Pak ya. Kalau dari kata warga sekitar, cepel seperti itu, lengket dan lembek. Iya. Bapak, mungkin hal tersebut juga berdampak Pak? Betul, dengan ketebalan bisa 5-7 meter ya. Mau nggak mau kita harus mengerahkan alut, bisa itu eskavator ataupun alkon ya, untuk menyisir ataupun menyingkirkan puing-puing ataupun lumpur ya, supaya korban bisa diketemukan. Baik Bapak, terima kasih. Kalau begitu Pak, mohon kerjasamanya selalu, semoga sehat selalu ya Pak ya, bekerja di Medan. Ya, ini tim SAR gabungan dari Basarnas, tapi dari semua unsur Brimob, ada dari TNI Polri ya, dari relawan, banyak satu menjadi satu membahu bagaimana semua korban bisa kita ketemukan. Betul. Yang terakhir mungkin harapannya Pak untuk tim SAR gabungan di sini dapat bekerja sama bersama-sama, mungkin ada Pak? Hari ini hari ke-7, kami berharap semua tim SAR gabungan tetap semangat ya, demi demi kemanusiaan, dan semua korban harapan bisa diketemukan. Baik. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap. Mari Bapak, selamat bekerja kembali. Terima kasih. Saya juga sudah bertanya kepada warga dari Kampung Cugenang terkait dengan kondisi dan juga letak geografis kampung ini. Dan sudah bersama saya Kang. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih ya Kang ya sudah mau diajak wawancara. Kang Endik di sini, Kang Dik ya, panggilannya. Kang, mungkin boleh dijelaskan Kang, sebelumnya di atas itu memang udah sawahnya udah dibangun dari kapan Kang? Kalau dari yang Akang tahu, dari lahir kah atau? Emang udah ini sih, udah lama sih. Kalau misalnya merapat yang itu paling sekitaran 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Berarti emang sudah lama ya Kang ya? Kang, pernah sebelumnya terjadi gempa gak sih Kang di belum tempat pernah. ini? Belum pernah sama sekali. Belum pernah.
Belum pernah. Itu kan istilahnya ada pohon-pohon ini kan, pohon-pohon apa namanya bambu, jadi kuat, mungkin Betul. kuat. Tapi ini kan longsornya dari dekat masjid Kang, Betul. dari atas. Jadi emang kayak tanah ke bawah. tanah ke bawah. Ah, Jadi terbawa semua dari atas ya terbawa Kang ya. semua. Kang, ini ada foto tadi Akang yang Ya. kasih, sahabat Kompas TV. Di sini ada foto dari Kang Dik-Dik yang memang diambil oleh Kang Dede ya, salah satu warga di sini. Ini kan kalau misalnya yang sebelum kejadian kan kayak gini. Nah, yang lagi dicari itu di sini. Yang hilang kampung itu. Ya. Kira-kira 28 rumah lah yang hilang dari sini itu. Ya. Jadi batasannya itu kan ini rumah saya kan. Ini rumah almarhum, ya kalau bisa dibilang almarhum Mangkada ya. Ke sini, terus ini peternakan ayam di bawah. Baik. Emang dari sini kan tekstur tanahnya itu ke bawah ya, Iya, dan teksturnya lembek ya Kang ya? lembek. Dari atasnya itu lembek, persawahan. Betul. Ya, betul. Dan itulah gambaran Kang ya. Mungkin di sini juga biar di sini sahabat Kompas TV semua mendapatkan gambaran tentang sebelum dan sesudahnya gempa. Iya. Kang, terima kasih banyak keterangannya dan juga dokumentasinya sangat amat membantu. Semoga proses pencarian korban Amin. masih dapat terus dilakukan dengan baik ya Kang ya. Kang, terima kasih Kang. Mari Kang. Mari. Keindahan persawahan dari Kampung Cugenang memang terkenal sahabat Kompas TV, namun harus tergerus dan terbawa oleh longsor yang disebabkan oleh gempa bumi Kabupaten Cianjur magnitudo 5,6. Namun harapan warga hanya satu sahabat Kompas TV, yakni seluruh korban yang masih dicari sampai sekarang dapat segera ditemukan dan dapat bertemu dengan keluarganya masing-masing. Bantuan sudah datang, seperti yang ada di belakang saya, alat berat, ekskavator yang diterjunkan oleh pemerintah, pun sumber daya manusia yang sedang melakukan pencarian sampai hari ini, hari ke-7 Minggu 27 November 2022. Kiranya kita sama-sama mendoakan supaya proses pencarian dan proses pemulihan dari gempa bumi Cianjur ini dapat terjadi di seluruh desa, salah satunya di Kampung Cugenang, Desa Cijedil di sini. Saya melaporkan langsung dari lokasi pencarian, jurnalis digital Edwin Chan dan juga kameramen Bara Bima Hardika.